Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bi qaulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ida fil Qur'anil Karim bi qaulihi ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Izinkan saya melanjutkan kajian kita pada kesempatan ini yang mana seputar tentang Al-Quran dan akal. Pertemuan sebelumnya atau kajian sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran, baik itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, baik itu dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW yang terjadi pada masa itu, terjadi pada bulan suci Ramadan. Terjadi pada bulan suci Ramadan. Pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji bahwa tujuan Al-Quran diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk terhadap manusia, sebagai pegangan terhadap orang-orang yang beriman. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas atau yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Juga telah saya kaji bahwa kandungan Al-Quran terdapat tentang akidah, tentang qasas sejarah, tentang al-wa'd wal wa'id, tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk perintah dan larangan. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan karena cakupan-cakupan dari implementasi apa yang kita lakukan dalam keseharian kita semuanya termaktub di dalam Al-Quran, karena tidak terlepas dari ibadah dan muamalah apa yang kita lakukan. Ayat yang kedua tadi yang saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh saya menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna, dalam bentuk yang begitu indah. Maka timbul pertanyaan, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu jaminan kepada manusia bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang begitu sempurna. Kenapa? Karena sudah dipersenjatai dengan akal. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dipersenjatai dengan akal hanya manusia dan jin. Sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat tidak dipersenjatai dengan akal. Hewan tidak dipersenjatai dengan akal. Pepohonan tidak dipersenjatai dengan akal. Maka manusia dipersenjatai dengan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang begitu sempurna. Dalam bentuk yang begitu indah. Dalam bentuk yang begitu cantik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersenjatai manusia ada yang namanya akal. Maka hal ini tidak bisa dipisahkan antara akal dengan Al-Quran. Hanya saja jangan sampai porsi akal terlalu banyak kita berikan daripada Al-Quran. Karena betul manusia dipersenjatai dengan akal, bahwa dengan adanya akal
manusia pun juga harus hati-hati setiap ia melakukan apa yang disebut dengan aktivitas. Jangan sampai kita termasuk orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan mahassanahul aqla fahuwa hasan, maka bahahul aqla fahuwa qabih. Apa yang dianggap akal itu baik, maka itu baik. Maka apa yang dianggap akal itu buruk, maka itu buruk. Hati-hati. Artinya, kalau akal mengatakan itu baik, maka itu baik. Maka kalau akal mengatakan itu buruk, maka itu buruk. Hati-hati memberikan porsi kepada akal. Karena kita boleh melihat contoh misalnya apa yang dilakukan oleh manusia karena atau secara konsep akal. Manusia melakukan judi. Timbul pertanyaan, apakah judi itu ada manfaatnya? Karena berjudi dilakukan oleh manusia, maka itu ada manfaatnya. Minum khamar. Apakah minum khamar itu ada manfaatnya? Karena ini dilakukan oleh manusia secara akal, itu ada manfaatnya. Tetapi Al-Quran di satu sisi mengatakan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Mudaratnya minum khamar, mudaratnya berjudi jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka Al-Quran mengatakan tinggalkan. Maka dalam hal ini ketika Al-Quran mengatakan fajtanibu, tinggalkan, maka manusia yang mempunyai akal wajib mengikuti apa yang telah ditetapkan Al-Quran, meskipun secara akal mengatakan minum khamar, berjudi ada manfaatnya, tetapi Al-Quran mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Jadi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya apa yang Anda lakukan, minum khamar ataupun berjudi. Maka karena mudaratnya jauh lebih besar, Al-Quran mengatakan fajtanibu, tinggalkan. Dalam hal ini jelas bahwa Al-Quran sebagai petunjuk yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, maka akal wajib mengikuti apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran sebagai pedoman yang tertinggi. Akal wajib mengikutinya apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akal ada batasnya. Akal ada batasnya. Ilmu pengetahuan ada batasnya. Ilmu pengetahuan ada batasnya. Maka sekali lagi, apa yang telah digariskan Al-Quran, jika Al-Quran mengatakan kerjakan, maka itu adalah perintah. Jika Al-Quran mengatakan tinggalkan, maka itu adalah larangan. Maka sekali lagi, apa yang digariskan Al-Quran, jika itu adalah perintah kita lakukan, jika itu adalah larangan kita tinggalkan, jangan mengikuti secara akal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wa atrukukum fi ri'ayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.